Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, serta para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Rabb yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Rabb yang telah mengatur alam semesta dengan sempurna. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati kita, mengistiqamahkan hati kita di atas agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, salam dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, pada pertemuan pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, ya. Insyaallah kita masuk pada pembahasan sihir. Baik, jadi di sini Syekh Muhammad ya menyebutkan atau mencantumkan dua dalil berkaitan dengan masalah sihir ini. Pertama, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Potongan ya atau cuplikannya dan cuplikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan 7 dosa yang membinasakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Ya, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Kemudian dalam hadis yang berkaitan dengan 7 dosa yang membinasakan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, jauhilah oleh kalian 7 perbuatan yang membinasakan. Lalu para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka di antara jawaban Nabi SAW adalah asyirku billahi wa sihr. Berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sihir. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membedah ya berkaitan dengan masalah sihir, ya. Kemudian tentang penyihir begitu, ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita yakini bahwa Ahlus Sunnah meyakini, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan bahwa sihir itu ada dan hakikatnya pun ada. Jadi menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sihir itu ada dan hakikatnya itu pun ada. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah disihir. Nanti insya Allah akan kita ceritakan nanti insya Allah ya akan kita bahas. Jemaah sekalian, apa itu sihir? Ya, apa itu sihir? Sihir di dalam bahasa Arab itu tersusun dari huruf sin, ha, dan ro.
yang secara bahasa memiliki makna segala sesuatu yang sebabnya nampak sama, ya. Karena memang sihir ini adalah perkara gaib sebenarnya. Artinya tidak bisa dijelaskan dari sudut pandang medis, tidak bisa dijelaskan dari sudut pandang ilmu pengetahuan, karena ini sesuatu yang samar begitu, tidak bisa diindra. Misalnya kita mengenal istilah waktu sahur yang akar katanya sama, sin, ha, dan ro. Yang artinya adalah segala sesuatu nampak samar atau remang-remang. Ya, artinya sebab-sebab yang menjadikan sihir itu ada adalah sesuatu yang samar. Ya, sesuatu yang samar tidak bisa dipelajari, tidak bisa apa namanya diindra begitu, tidak bisa dipastikan begitu karena sifatnya samar. Secara bahasa, sihir artinya adalah kejadian yang samar penyebabnya. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab At-Tauhid. Kata beliau, as-sihru lughah ma khafiyun walat fasababih. Sihir secara bahasa itu adalah semua yang samar dan tidak jelas penyebabnya. Ya. Jadi kata beliau, sihir itu adalah semua yang samar dan tidak jelas penyebabnya. Jadi misalnya seseorang itu kena sihir, ya, dan dampak sihirnya itu menyebabkan dia sakit, maka kalau dia ke rumah sakit, maka medis tidak akan bisa apa namanya mengklaim ya bahwa dia ini sakit. Artinya tidak bisa dijelaskan secara medis, gitu, ya. Makanya tidak jelas penyebabnya samar begitu, karena manusia tidak bisa memastikannya begitu, karena dia sesuatu yang sama. Kemudian secara istilah, sihir juga dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah bahwa sihir adalah mantra-mantra, jampi-jampi, buhul-buhul yang memberikan pengaruh kepada hati dan badan. Sehingga bisa membuat sakit atau bahkan bisa membunuh manusia. Juga bisa memisahkan antara suami istri atau bisa merekatkan antara hubungan suami istri. Misalnya apa namanya mantra-mantra jampi-jampi atau sesuatu yang bisa memisahkan antara suami istri atau bisa merekatkan antara suami dan istri begitu. Itu kan memang ada sihirnya begitu. Ya, ada sihirnya. Jamaah sekalian, kemudian dalam kitab Al-Qaulul Mufid juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa sihir itu juga ada dua. Sihir ya, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan sihir itu ada dua. Yang pertama berbentuk buhul-buhul atau jampi-jampi, yaitu bacaan yang dirapalkan serta jimat-jimat yang menjadi sarana penyihir untuk mendapatkan bantuan setan untuk memberikan bahaya kepada objek yang akan disihir. Jadi bentuk pertama dalam bentuk buhul-buhul dan jampi-jampi. Ya, misalnya buhul-buhul seperti nanti kalau objek atau orang yang mau disihir nanti diambil rambutnya ya atau bagian-bagian potongan kukunya kemudian disimpul-simpul menggunakan tali, nanti akan ada ya ikatan-ikatan itu ya, ikatan-ikatan atau buhul-buhul. Jadi kalau orang disihir ya dengan buhul-buhul, sihir itu tidak akan bisa hilang ya sampai buhul itu terputus. Tali buhul itu terputus. Ya. Jadi dia itu diikat-ikat gitu, ya, seperti tali atau dalam bentuk jampi-jampi, ya. Itu bacanya dirapalkan serta jimat-jimat juga ini termasuk contoh contoh sihir ya. Kemudian yang kedua, sihir bisa dalam bentuk obat-obatan dan ramuan yang bisa memberikan pengaruh pada badan orang yang disihir. Ya, juga bisa memberikan pengaruh pada akalnya, keinginannya atau kecenderungan. Jadi yang kedua ini dalam bentuk obat-obatan atau ramuan yang bisa mempengaruhi pada badan orang yang disihir ya. Baik itu yang terpengaruh akalnya, keinginannya atau kecenderungannya. Jadi dua contoh itu tadi bisa di dalam bentuk buhul-buhul atau jampi-jampi atau bisa di dalam bentuk obat-obatan atau ramuan gitu. Para ulama juga menjelaskan bahwa terdapat juga yang disebut dengan sihir takhayyul.
Ya, disebutkan bahwa sihir takhayyul ini adalah penyihir mengandalkan kekuatan yang mengendalikan hayalan orang, sehingga ia melakukan berbagai macam cara untuk menimbulkan suatu hayalan atau gambaran dalam benak seseorang sesuai dengan keinginan penyihir. Kemudian hayalan tersebut seolah-olah bisa diindra secara fisik karena kuatnya pengendalian hayalan tersebut. Sehingga orang yang disihir merasa itu terjadi secara nyata padahal tidak apa-apa. Misalnya apa sihir takhayyul ini? Misalnya sihir yang dilakukan oleh para penyihirnya Fir'aun. Ya, seperti yang kisah antara Nabi Musa dan para penyihir Fir'aun. Di mana Nabi Musa ya dengan izin Allah Azza wa Jalla di antara mukjizatnya adalah tongkat kayunya itu berubah menjadi ular, benar-benar menjadi ular. Adapun yang dilakukan oleh penyihir Firaun, yaitu dengan cara mengelabui pandangan manusia. Tali-tali mereka itu tetap tali begitu. Tapi menurut pandangan manusia, itu seolah-olah berubah menjadi ular. Sedangkan tongkatnya Nabi Musa itu benar-benar berubah menjadi ular. Jadi ini termasuk sihir takhayyul. Ya, kata Nabi sebutkan dalam firman Allah, qala bala alqu fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Musa mengatakan, silahkan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali dan tongkat-tongkat mereka berbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap lantaran sihir mereka. Jadi di sini ya yang dilakukan oleh para penyihir ya adalah dengan mengelabui pandangan manusia. Para penyihir Fir'aun ini mengelabui pandangan manusia. Ular, tali-tali mereka itu tidak berubah menjadi ular, tetap ular. Tapi di pandangan manusia yang awam, itu seolah-olah berubah menjadi tali. Termasuk di pandangannya Nabi Musa. Padahal itu tetali sebenarnya. Mereka mengelabui pandangan manusia. Ya, maka dari penjelasan yang sudah kita paparkan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa sihir itu bisa bermacam-macam. Yang pertama bisa dalam bentuk jampi-jampi atau mantra yang dirapalkan. Biasanya ini diwariskan oleh nenek moyang begitu dari zaman-zaman dulu diwariskan baik itu di dalam buku-buku mantra begitu. Kemudian ada buhul-buhul yang diikat, dikubur atau disimpan pada orang atau pada suatu tempat. Ya. Jadi sihir itu bisa di dalam bentuk buhul-buhul yang diikat itu tadi. Ya nanti orang yang mau menyihir nanti korbannya nanti bisa saja bagian kukunya yang diambil atau bagian rambutnya, kemudian nanti dimasukkan di dalam suatu wadah, kemudian diikat-ikat, ya ikat-ikat. Jadi kalau buhul itu tidak terputus salah satu talinya, maka sihirnya tidak akan hilang. Ya, tapi kalau terputus talinya atau dihancurkan, maka sihirnya itu baru akan sirna. Jadi ini berbahaya sekali, bahkan bisa menjerumuskan orang sampai pada kematian. Kemudian ada dalam bentuk talasim, yaitu jimat atau benda keramat yang bisa berupa kalung, gelang, cincin, keris, dan semisalnya. Jadi ini juga termasuk sihir. Ya benda-benda keramat, atau jimat-jimat, atau ramuan-ramuan, atau sesuatu yang bisa membuat orang lain ya menghayalkan pada sesuatu yang sebenarnya bukan keadaannya. Ya, jadi semua contoh sihir ini bisa memberikan pengaruh pada hati dan pada badan kita begitu. Ya, akan memberikan rasa takut begitu dan pada badan kita akan bereaksi karena rasa takut itu kemudian badan kita akan bereaksi begitu. Ya mas sekalian, jadi ketahuilah bahwa sihir ini bukan dongeng. Sihir bukan fiksi sebagaimana dalam film-film begitu. Sihir itu benar ada dan hakikatnya memang ada. Ya, dan kita juga perlu memahami bahwa sihir ini banyak di sekitar kita. Banyak sekali. Iya. Dan yang paling nyata bahwa para dukun, paranormal, yang mereka lakukan hakikatnya itu adalah sihir. Yang mereka lakukan itu adalah sihir. Dan mereka adalah penyihir. Mereka kufur, mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Maka bagi kita, hendaknya kita menjauhi yang namanya sihir, ya perdukunan, tukang ramal,
Karena ini adalah perbuatan kufur dan bagian dari dosa besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir itu ya ada bermacam-macam. Tadi sudah kita jelaskan. Dan sihir ini teman-teman sekalian, ini memang ada. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan, kata Allah, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bukul-bukul. Ya surah Al-Falaq ayat 4 ini. Jadi kita di sini berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari sihir. Ini menunjukkan bahwa sihir itu memang ada. Sihir itu memang ada. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bih bainal mar'i wa zawjih. Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu dapat menceraikan antara suami dengan istri. Ya. Jadi kata Allah, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bih. Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara apa? Bainal mar'i wa zawji, antara suami dan istri. Jadi sesuatu yang dipelajari itu menunjukkan bendanya ada begitu. Ya, sesuatu yang dipelajari, ya sihir itu dipelajari menunjukkan akan adanya sihir. Jadi hakikatnya sihir itu memang ada. Bahkan disebutkan dalam riwayat Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terkena sihir. Beliau ya menghayal seolah-olah beliau ini melakukan sesuatu, padahal tidak. Gitu. Ya, lebih jauh lagi ya hadirin sekalian, bahwa ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sihir ini hanya tipuan pandangan saja. Jadi tidak ada hakikatnya. Sihir itu tidak ada, hanya tipuan pandangan saja. Ini adalah pemahaman yang keliru yang dicetuskan oleh orang Mu'tazilah. Ini orang Mu'tazilah adalah orang yang menuhankan akal. Mereka berdalil, ya mereka juga punya dalil. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kisah Nabi Musa tadi, qala bala alqu fa idza jabaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Yang Nabi Musa yang memerintahkan tukang sihir untuk melemparkan. Lalu tiba-tiba tali-tali dan tongkat mereka terbayang kata Nabi Musa itu seolah mereka merayap cepat lantaran sihir mereka. Ya. Jadi pemahaman yang dicetuskan oleh orang Mu'tazilah yang hanya meyakini bahwa sihir hanya adalah permainan apa namanya hanya tipuan pandangan ini keliru. Jadi maka dan yang benar bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sihir itu ada dan hakikatnya juga ada. Iya. Jadi jangan sampai kita ya sok-sokan modern, mana ada sihir di zaman sekarang. Hanya trik begitu. Tidak. Ya, seperti yang ditampilkan oleh para pesulap itu. Ada di antara mereka yang memang hanya trik kecepatan tangan. Tapi ada juga selain mereka yang memang apa? Memang meminta bantuan jin dengan sihir. Iya, dengan sihir itu memang ada. Namun tak jarang juga hanya permainan saja begitu, hanya kecepatan tangan begitu. Iya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihir ya. Sihir ini bisa membuat orang jatuh sakit. Bahkan bisa membuat orang wafat, meninggal gitu. Seperti dengan buhul-buhul itu tadi, ya. Kemudian sihir juga bisa menipu pandangan. Ya seperti yang Anda sebutkan tadi para pesulap yang ada di televisi. Tidak semua pesulap itu mengandalkan trik. Tidak semua pesulap mengandalkan kecepatan tangan, tapi ada sebagian dari mereka yang memang benar-benar menggunakan sihir. Iya, ada sebagian mereka yang menggunakan sihir. Yang berbahaya apa? Yang berbahaya adalah yang menggunakan sihir. Kenapa?
karena bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Ya, misalnya dia seorang pesulap menikam dirinya. Dia menikam dirinya benar-benar menggunakan pisau. Misalnya menikam perutnya atau memotong-motong mencincang bagian tubuhnya menggunakan pisau asli, ya. Ini contohnya, misal ini menggunakan, berarti mereka memanfaatkan fasilitas sihir itu tadi. Atau sebagian dari kebudayaan di hari-hari besar, ya. Ada sebagian yang menyakiti diri mereka, memotong-motong tubuh mereka, menusuk-nusuk tubuh mereka, tapi tidak ada efek yang ditimbulkan, tidak ada bekas. Ini mereka menggunakan fasilitas sihir. Ya, ini menggunakan fasilitas sihir. Ya. Namun, kebanyakan di antara mereka adalah sebenarnya mengelabui. Ya. Mereka sihir ini, yang mereka sihir adalah sebenarnya pandangan manusia sebenarnya. Yang mereka sihir adalah pandangan manusia. Ya. Jadi kalau kita mengkompromikan berbagai macam dalil tentang sihir, ya, maka perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwa sihir atau sulap ini tidak akan bisa merubah suatu benda, ya. Jadi sihir atau sulap itu tidak akan bisa merubah suatu benda. Misal, merubah kayu menjadi emas misalnya. Atau merubah gunung menjadi gundukan emas. Itu nggak bisa, ya. Itu nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena kalau bisa, maka para tukang sihir akan menjadi orang yang paling kaya di jagat raya. Ya. Kalaulah para tukang sihir itu mampu merubah benda di cipta mereka ini menjadi emas, menjadi uang, tentu mereka adalah orang yang paling kaya. Dan kita lihat sekarang, para penyihir, para dukun, para peramal, mereka umumnya memanfaatkan kemampuan mereka itu untuk mendapatkan uang, meraup uang. Kecuali mereka artis. Tentu mereka akan mendapatkan keuntungan dari keartisan mereka. Tapi sebagian dari penyihir itu kan mereka diam di rumah-rumah yang apa ya, yang digambarkan berdebu begitu, di rumah yang reot, ya. Dan mereka hidup dari uang, dari apa namanya, kemampuan sihir mereka. Orang datang minta disihirkan si ini, mereka dapat uang, mereka hidup dari itu, ya. Kalaulah mereka memiliki kemampuan merubah suatu benda, maka mereka adalah orang yang paling kaya di muka bumi, ya. Jadi sihir ini tidak bisa merubah bentuk suatu benda. Ya, dia hanya mempengaruhi pandangan manusia. Tapi ingat, sihir itu memang ada dan hakikatnya itu ada. Ya. Jemaah sekalian, di antara bahaya tukang sihir, ya, ketika seseorang itu kemudian menjadi seorang penyihir, maka para ulama berbeda pendapat tentang status mereka. Apakah para penyihir ini dihukumi kafir atau tidak? Ya, para ulama berbeda pendapat. Jadi, ketika para ulama berdebat tentang kafir tidaknya seorang penyihir, maka jangan coba-coba antum untuk menjadi penyihir. Kenapa? Karena iman antum ini diperdebatkan di sini. Kafir atau tidak? Pendapat pertama menyebutkan bahwa tukang sihir itu kafir. Dan ini disebutkan oleh mayoritas ulama akan kafirnya para penyihir seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Padahal Sulaiman itu tidak kafir. Ya, Sulaiman itu, Nabi Sulaiman ini tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan itulah yang kafir karena mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini Al-Baqarah ayat 102. Ya. Ini adalah di antara dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama, yang digunakan untuk menghukumi kafirnya para penyihir. Yang kedua, para pendapat kedua ini menyebutkan bahwa
kalau sihirnya, sifat sihirnya ini ada unsur kekafiran, maka tukang sihir ini kafir. Namun tidak apa misalnya, namun jika tidak demikian maka dia tidak dihukumi kafir. Sebagaimana dalam riwayat dari Aisyah bahwa ia tidak membunuh tukang sihir dari budak wanita. Surat ini disebutkan oleh Abdul Razak, Al-Baihaqi, Ibnu Hazm dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi di sini tidak dibunuhnya tukang sihir ini menunjukkan tidak kafirnya karena hukum asalnya Islam seseorang tetap ada. Ya. Baik, di sini disebutkan rinciannya. Pertama, sihir yang dihukumi kafir, yaitu jika di dalamnya terdapat permintaan, di dalam jika terkandung meminta pertolongan kepada setan. Karena ketika seseorang atau tukang sihir ini meminta pertolongan kepada setan, mereka harus melakukan ritual atau peribadatan. Mereka harus melakukan ritual atau peribadatan kepada setan. Melakukan penyembahan, menyakiti diri mereka, agar mereka bisa mendapat bantuan setan untuk memuluskan sihir mereka. Ya. Adapun sihir yang hanya dihukumi dosa besar, tidak sampai pada status kafir, ada sihir yang menggunakan bantuan obat atau ramuan. Ya. Maka sihir yang menyebabkan kekafiran adalah sihir yang memang tergandung di dalamnya kekafiran, seperti mereka mengabdi kepada setan sebelum mereka mendapatkan fasilitas sihir itu, mereka kemudian melakukan ritual-ritual menyakiti diri mereka yang membuat diri mereka, artinya mereka tunduk di bawah apa yang diinginkan oleh syaitan, baru mereka akan mendapatkan fasilitas sihir itu tadi. Ini yang menjerumuskan kepada kekafiran. Tapi kalau hanya dalam bentuk ramuan atau obat-obatan, ini tidak sampai pada kekafiran, tapi dia masuk ke dalam dosa-dosa besar tentunya. Itu tentang status kafir tidaknya seorang penyihir. Ketika seseorang itu menjadi seorang penyihir, maka dia terkena konsekuensi hukuman. Ya, seorang penyihir itu akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman di dalam syariat. Ya. Namun perlu kita bedakan antara kafirnya tukang sihir dan hukum membunuhnya, itu masalah yang berbeda. Ini masalah yang berbeda. Ya. Mengenai hukuman mati untuk tukang sihir, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, tukang sihir ini dihukum mati. Ya. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, tukang sihir dihukum mati. Ya. Artinya tukang sihir ini, jika dia terbukti tukang sihir, ya, maka dia dihukum mati. Baik itu sihirnya sampai pada tingkat kekafiran atau tidak, dia dihukum mati. Kenapa? Karena mudarat yang ditimbulkan dari adanya mereka itu lebih besar daripada hanya sekedar menghukum mati mereka. Yang kedua, para penyihir tidak dihukum mati, kecuali jika mereka melakukan sihir sampai pada derajat kekafiran. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang disebutkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab Jami'-nya. Ya. Jadi pendapat kedua ini mengatakan tukang sihir tidak dihukum mati sampai derajat kafir. Jadi kalau misalnya tukang sihir ini hanya mengandalkan obat-obatan ramuan, dia tidak dihukumi kafir dan tidak dibunuh. Tapi kalau sampai dia derajat kekafiran seperti dia menghambakan diri kepada syaitan, maka dia harus dibunuh. Dan pendapat yang lebih tepat, ya tukang sihir ini dihukum mati secara mutlak. Baik itu sihirnya dihukumi kafir hanya sekedar atau hanya sekedar dosa besar. Dan inilah yang diterapkan misalnya di kerajaan Arab Saudi, ya, di mana para penyihir akan dieksekusi. Para penyihir akan dieksekusi mati, begitu, karena mudarat yang ditimbulkan oleh mereka itu lebih besar, begitu. Iya. Ada beberapa riwayat yang mendukung pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tukang sihir ini dihukum mati secara mutlak.
baik itu sihirnya dihukumi kafir atau hanya dosa besar. Dari Jundub bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hudus sahiri darbatu bisaif." Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya, hadis ini adalah hadis yang mauquf, namun perkataan Jundub ini sebagaimana disebutkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang sahih. Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah, ia mengatakan bahwa Umar bin Khattab pernah menulis surat dan memerintahkan membunuh setiap tukang sihir, laki-laki atau perempuan. Bajalah mengatakan, kami telah membunuh 3 tukang sihir. Artinya di sini Umar bin Khattab memerintahkan untuk membunuh setiap tukang sihir, laki-laki atau perempuan, ya, tanpa melihat apakah yang mereka lakukan itu sampai derajatnya pada hanya dosa besar atau sampai menyebabkan mereka kafir. Ya, artinya di sini intinya kalau dia tukang sihir, laki-laki atau perempuan bunuh. Ya. Dari Hafsah radhiyallahu anha untuk menghukum mati budak perempuan yang telah menyihirnya. Lalu budak itu pun dibunuh. Ini diriwayatkan oleh uh, Malik di dalam Al-Muwatta-nya. Imam Malik. Imam Ahmad bahkan sampai mengatakan ada 3 sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpendapat bahwa tukang sihir itu dihukum mati, ya. Dan wallahu alam pendapat yang rajih bahwa tukang sihir itu dihukum mati, dan insya Allah ini adalah pendapat yang paling tepat. Kenapa demikian? Karena keberadaan para tukang sihir di tengah-tengah umat ini membahayakan sekali. Ini sangat-sangat membahayakan. Membuka peluang orang ya bermaksiat, membuka peluang orang memanfaatkan fasilitas itu. Artinya kalau ada seorang penyihir, maka akan ada orang yang datang untuk meminta bantuan. Jadi di sini akan ada yang kufur, kemudian akan ada korban yang jatuh begitu. Maka yang lebih selamat adalah dengan menghukum mati penyihir, ya, agar mudarat yang ditimbulkan tidak semakin besar. Nah, lantas bagaimana kasusnya jika ada seseorang ya penyihir tapi dia bertobat? Seorang penyihir tapi dia bertobat. Para ulama ya membahas masalah ini berbeda pendapat terkait dengan tobatnya tukang sihir. Pendapat pertama, ya, apakah tobatnya tukang sihir diterima atau tidak? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tobat tukang sihir ini tidaklah diterima. Jadi tobatnya tukang sihir tidak diterima, ini pendapat yang pertama. Ini pendapat dalam mazhab Hambali. Maka kalau demikian, tukang sihir bertobat atau tidak, dia tetap dihukum mati. Ya, saat diterapkan hukum Islam tentunya. Karena itulah hukumnya secara lahiriah. Ataupun yang batin, dia tobat atau tidak, ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang tobatnya benar-benar jujur, ya, semoga Allah maafkan begitu. Tapi kalau hanya dusta, maka dia dihukum secara lahiriah, yaitu dengan hukuman mati. Itu yang pertama, bahwa pendapat pertama mengatakan tobatnya tukang sihir ini tidak diterima. Dan dia tetap dihukum mati. Misalnya dia mau dihukum mati, saya bertobat, tetap dihukum mati menurut pendapat yang pertama. Kemudian menurut pendapat kedua, tobat tukang sihir ini diterima berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengampuni semua dosa, semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Az-Zumar ayat 53. Kemudian dalam Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, hadis ini dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ya, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya dari dosa yang ia lakukan di siang hari.
Dan Allah Azza wa Jalla juga membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang ia melakukan dosa itu di malam hari. Taubat terus diterima sampai matahari terbit dari arah tenggelam. Artinya taubat, ya dosa apapun yang kita lakukan kemudian kita bertaubat kepada Allah itu akan diterima oleh Allah sampai terbitnya matahari dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, ini diantara salah satu ciri tanda kiamat itu menunjukkan taubat tidak akan lagi diterima. Ya. Kemudian dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yuwarir. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Ya, ini hadisnya hasan. Ya. Jadi ini dalil yang menyebutkan bahwa taubat setiap orang ini diterima amatlah banyak begitu. Ya. Namun tentu saja ya bisa dikatakan taubatnya diterima jika memang ia jujur di dalam taubatnya. Ya. Jadi ada dua pendapat para ulama terkait status taubatnya seorang penyihir. Anda ringkas kembali. Pertama, taubat tukang sihir itu tidak diterima. Taubat tukang sihir tidak diterima. Walaupun dia mengaku sudah bertaubat, maka dia tetap dihukum mati. Yang kedua, ya, menyebutkan bahwa taubatnya tukang sihir ini tidak diterima. Ya, ini berdasarkan pandangan para ulama. Dan wallahu alam, ya, wallahu alam terkait dengan pendapat-pendapat para ulama terkait dengan bagaimana status taubatnya para tukang sihir ini. Kemudian jemaah sekalian, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya sihir. Ya. Jadi kita bisa melakukan pencegahan atau langkah preventif agar tidak terjadinya sihir atau agar kita tidak disihir begitu. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan ada beberapa sebab seseorang kenapa bisa terkena sihir. Jadi di sini Syekh menjelaskan. Yang pertama, dia lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika seseorang itu lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, dia lupa berzikir, dia lupa mengingat Allah Azza wa Jalla, maka ini berpeluang dia bisa terkena sihir. Jadi kalau ada orang yang berniat buruk ya terhadap dia, kemudian korbannya itu lupa berzikir kepada Allah, maka bisa kena. Yang kedua, seseorang itu bisa mudah terkena sihir, dia tidak mau perhatian pada ketaatan atau ibadah. Ya. Artinya dia senantiasa melalaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika bulan Ramadan dia nggak puasa. Ketika azan berkumandang dia nggak sholat. Ketika waktunya zakat fitrah dia nggak mau zakat fitrah. Ya. Maka ini adalah di antara sebab seseorang itu mudah terkena sihir. Karena seseorang ketika dia abai terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, terhadap ketaatan, maka dia membuka peluang terjadinya sihir. Dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia akan mudah terkena dampak mudarat dari kelalaiannya tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara sebab orang mudah terkena sihir yaitu karena dia tidak mau memperhatikan zikir-zikir syar'i. Ingat, zikir-zikir syar'i, artinya zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan zikir yang dibuat-buat. Misalnya zikir pagi petang, atau ada zikir sebelum tidur. Sebelum tidur ini kan ada sunnah-sunnahnya. Kemudian zikir, doa sebelum masuk kamar mandi. Artinya setiap aktivitas kita ini harus diawali dengan minimal bismillah. Minimal bismillah. Harus diawali dengan zikir tentunya. Agar apa? Agar tidak ada peluang sama sekali mudarat yang akan terjadi pada diri kita. Ya. Sedangkan orang yang senantiasa berzikir, dia rajin ibadah, dan dia selalu memperhatikan zikir pagi petang, dia sebelum tidur, dia wudhu, dia baca doa, dia laksanakan sunnah-sunnahnya dalam setiap aktivitas. Dia mulai dengan bismillah, sebelum keluar dari rumah dia mengucapkan, ya bismillah tawakkaltu ala Allah, dia baca doa, sebelum naik kendaraan dia baca doa. Artinya semua aktivitasnya diawali dengan zikir atau doa, maka asalnya ia selamat dari gangguan sihir. Ya,
Ini hukum asalnya dia selamat dari gangguan sihir. Orang yang istiqamah dan menjalankan hal yang tersebut akan selamat dari penguasaan syaitan. Ya. Beda halnya dengan orang yang gemar bermaksiat dan lalai dari mengingat Allah. Mereka ini rentan mendapatkan gangguan dan was-was dari setan. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah yaitu Al-Qur'an, kami adahkan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Ini Az-Zukhruf ayat 36. Yang dimaksud dengan ya'shu an dzikru rahman di sini adalah pandangan tertutup dari Al-Qur'an. Artinya tidak mau memperhatikan Al-Qur'an. Ya tidak mau dibimbing oleh Al-Quran, ya tidak mau mengingat Allah Azza wa Jal, dia abai dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Artinya dia abai, dia lalai terkait dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akibat dia berpaling dari aturan Allah Azza wa Jal, dia berpaling dari Al-Quran, ini akan mempermudah syaitan menjerumuskan dia di dalam kesesatan, ya. Akhirnya apa, setan tidak akan mau berpisah dari. Kalau seseorang ini sudah bergelimang dengan maksiat, maka akan mudah bagi syaitan mempengaruhinya. Apalagi sihir, maka akan memberikan peluang yang besar bagi sihir. Syekh Sa'di rahimahullah taala menjelaskan ini maksud di atas adalah yang lalai dari Al-Quran Al-Azim, yaitu zikir Ar-Rahman. Al-Quran itu adalah wujud kasih sayang Allah pada hambanya. Siapa yang menerima zikir yang mulia ini, menerima Al-Quran, berarti ia telah menerima karunia yang besar. Maka ia benar-benar telah beruntung. Adapun yang berpaling dari Al-Quran, dia lalai dari aturan-aturan Al-Quran, aturan Allah Azza wa Jal, bahkan menolaknya. Dialah yang berhak mendapatkan kerugian dan tidak ada lagi kebahagiaan setelah itu. Selamanya. Akibat buruk pula bagi orang berpaling dari Al-Quran adalah akan senantiasa ditemani oleh setan, dan syaitan akan menjerumuskannya, senantiasa menjerumuskan dalam kemaksiatan. Ya, intinya siapa saja yang lalai dari Al-Quran, lalai dari zikrullah, lalai dari sholat, bahkan meninggalkan sholat sama sekali dan ibadah lainnya yang wajib, ya, maka dia akan mudah ganggu syaitan, dan sihir ini berasal dari syaitan. Oleh karena itu, di antara cara mencegah zikir adalah dengan apa? Dengan melakukan amal soleh, berzikir di dalam setiap perbuatan kita, kemudian tidak lalai dari mengingat Allah, kemudian tidak meninggalkan apa yang Allah perintahkan atas kita, apa yang Allah wajibkan atas kita, maka insya Allah ikhtiar kita ini akan menjauhkan kita dari syaitan. Karena sesungguhnya sihir itu berasal dari syaitan. Ada sebuah doa jemaah sekalian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu dari sihir atau dari santet. Doa ini yang dia ucapkan atau dibaca oleh Nabi SAW untuk meminta perlindungan untuk Hasan dan Husain. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari godaan syaitan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini adalah doa yang diucapkan Nabi SAW untuk perlindungan Hasan dan Husain. Jadi doa ini bisa kita gunakan agar kita bisa terhindar dari sihir dan santet. A'udzu bikalimati tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Dalam hadis Nabi SAW, ya, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi Ismail dan Ishak juga meminta perlindungan kepada Allah dengan doa tersebut. Yang dimaksud dengan berlindung dengan kalimat Allah adalah berlindung dengan Al-Quran. Ada pula yang mengatakan nama dan sifat Allah. Kalimat Allah sendiri disifatkan dengan sempurna karena tak mungkin dalam nama Allah terdapat kekurangan dan aib seperti pada perkataan manusia.
Juga ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud sempurna adalah bermanfaat, terjaga dari kekurangan, dan sudah mencukupi. Sedangkan hammah, yang dimaksud dari doa tersebut adalah kita berlindung dari segala sesuatu yang beracun atau yang mematikan. Adapun terakhir adalah meminta perlindungan dari ain yang buruk. Ya, min kulli ainin lamah. Maksudnya adalah ain yang apabila mengenai seseorang bisa berdampak buruk. Jadi, ain ini juga berbahaya, berbahaya. Maka minimal kita menghindar atau berusaha menghindarkan diri kita dari namanya ain. Kalau bisa bercermin, ya jangan ya sampai kita memuji diri kita sendiri, ya tampannya aku, ya cantiknya aku, tapi hendaknya kita ya mengucapkan tabrik, misalnya tabarakallah, mengucapkan intinya memuji Allah Azza wa Jal atas apa yang Allah berikan kepada kita, atau melihat sesuatu yang indah. Ketika kita terpesona dengan sesuatu pun jangan sampai kita ada hasad begitu, karena khawatir juga kita akan menyebabkan penyakit ain bagi seseorang begitu. Maka hendaknya kita memuji Allah Azza wa Jal atas setiap nikmat yang kita lihat. Kemudian ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengobati bahkan bisa mengatasi sihir, ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengobati sihir, santet, atau yang kena guna-guna atau yang semisalnya, ya. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara membacakan Al-Quran, doa atau zikir yang mubah. Ya, di antara salah satu cara mengobati atau mengatasi sihir. Misalnya ruqyah. Misalnya dengan cara ruqyah. Ini berdasarkan keumuman dalil yang membolehkan ruqyah. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW. An Auf bin Malik Ashja'i qal kunna narki fil jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dhalik? فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس برقاء ما لم يكن فيه الشرك. Dari Auf bin Malik al-Asja'i, ia mengatakan, kami melakukan ruqyah di masa jahiliyah. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan ruqyah yang kami lakukan? Maksudnya ruqyah jahiliyah begitu. Bisa dengan mantra-mantra atau yang semisalnya. Lalu beliau bersabda, coba tunjukkan padaku ruqyah yang kalian lakukan. Ruqyah boleh saja selama di dalamnya tidak terdapat kesyirikan. Ya. Jadi kata Nabi SAW, ruqyah itu boleh selama di dalamnya tidak terdapat kesyirikan. Ya. Dan kita tahu, kadangkala ruqyah-ruqyah atau mantra-mantra itu yang diwariskan oleh leluhur biasanya itu syarat akan kesyirikan. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau ruqyah, yang ruqyah itu diambil dari dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran, dari sunnah, dari bacaan-bacaan yang dari Nabi SAW, maka itu boleh. Dari Imran bin Husain dari Nabi SAW, beliau bersabda, la rukbata illa min ainin au humah. Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit, karena mata, hasad atau dengki, atau karena sengatan binatang. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi tidak ada ruqyah kata Nabi SAW kecuali pada penyakit karena mata hasad dengki, misalnya kena ain, penyakit ain, atau karena sengatan-sengatan binatang. Nah, jadi pertama bisa kita lakukan untuk mengobati atau mengatasi sihir adalah dengan cara ruqyah. Tentunya ruqyah syar'i, bukan ruqyah syaitani tentunya. Iya. Yang kedua, mengobati sihir dengan sihir. Ya, para ulama berselisih tentang mengenai cara yang kedua ini. Namun yang lebih tua, yang lebih kuat dan lebih tepat adalah tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Artinya kalau seseorang itu terindikasi ya terkena sihir, maka dia tidak boleh mengobatinya dengan sihir, misalnya dengan kembali mendatangi penyihir atau mendatangi dukun atau mendatangi peramal untuk meminta solusi, itu nggak boleh. Ya, jadi mengobati sihir dengan sihir itu nggak boleh. Ini pendapat Hasan Al-Basri, ya Syekh Sulaim bin Abdullah, dan pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti kerajaan Arab Saudi di masa lampau. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, an Jabir bin Abdullah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusyrah faqal huwa min amali syaitan
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Nabi SAW ditanya tentang nusyurah. Maka Rasulullah SAW menjawab itu termasuk amalan setan. Nusyurah, yang dimaksud nusyurah di sini adalah mantra-mantra yang dilakukan oleh orang jahiliyah dengan menggunakan jimat-jimat. Kan ini termasuk apa? Amalan syaitan. Nusyurah yang dimaksud bukanlah dengan membaca ta'awud, ya, meminta perlindungan, ya, surah Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau dengan menggunakan ramuan yang mubah. Syekh Al-Syekh, ya, Syekh Salih Al-Syekh hafizahullah berkata, yang namanya sihir di dalamnya jin. Ya, yang namanya sihir di dalamnya jin mengabdi pada tukang sihir dengan syarat tukang sihir tersebut berbuat syirik kepada Allah selamanya. Begitu pula dengan menghilangkan sihir juga harus menghilangkan sebab sihir itu. Sihir tersebut bisa terjadi karena pengabdian setan, jin kepada tukang sihir. Nah, ini yang perlu diatasi. Kalau sihir diatasi dengan sihir, maka mesti tukang sihir kedua juga meminta bantuan pada jin yang lain untuk mengatasi sihir yang pertama. Jadi, mengobati sihir dengan sihir itu jelas, ya, larangannya sudah jelas. Jadi nggak boleh mengobati sihir dengan sihir. Misalnya terkena sihir, kemudian untuk mengobatinya kemudian datang ke dukun, datang ke peramal, datang ke paranormal, itu nggak boleh. Atau datang ke penyihir, begitu, itu nggak boleh. Atau misalnya nusyroh, yaitu dengan mantra-mantra. Seperti yang sudah Anda jelaskan tadi kan, mantra-mantra yang diwariskan oleh para leluhur, itu kadangkala syarat akan nilai kesyirikan. Maka nggak bisa dipakai, nggak boleh dipakai. Bahkan kadangkala dibaca dengan bahasa yang sulit dipahami. Maka ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak memahami apa yang kita baca begitu. Hanya dikasihkan mantra yang dibaca. Kita nggak tahu apa maknanya, apa tujuannya. Maka khawatir mantra itu adalah mantra yang mengandung nilai-nilai kesyirikan. Ini berbahaya tentunya. Jadi nusyurah dengan mantra-mantra, meminta bantuan dengan mantra-mantra, ya dengan mantra-mantra jahiliyah atau dengan jimat-jimat, itu nggak boleh. Karena ini termasuk amalan syaitan. Adapun nusyurah dengan membaca ta'awud, ya, 3 kul itu, atau membaca surah Al-Baqarah, atau membaca surah uh, ayat kursi, maka ini sesuai dengan yang yang dijelaskan oleh syariat. Ini bisa menjauhkan kita dari yang namanya sihir, gangguan syaitan begitu. Dan juga jika kita kemudian mengobati sihir dengan sihir, maka kita akan kembali menjurumuskan diri kita kepada kemungkaran. Kenapa? Kita sudah disihir. Dan penyihir pertama yang melakukan sihir ini tentu sudah melakukan pengabdian kepada setan, sudah melakukan pengorbanan macam-macam kesyirikan. Kemudian kita datang lagi ke penyihir selanjutnya yang juga dia melakukan hal yang sama begitu. Dia melakukan pengorbanan, dia melakukan menyakiti dirinya, mengabdi kepada setan. Artinya kita kembali melakukan kemungkaran. Ya, kemungkaran lagi begitu. Maka kalau mengobati sihir, maka hendaknya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Jangan sampai kita mengobati sihir dengan sihir. Maka mengobati sihir dengan sihir seperti solusi, ya, seperti kita terkena masalah, kemudian kita menyelesaikannya dengan masalah. Jadi nggak bakalan kelar begitu. Seperti kita berhutang, ya, berhutang, kita minjem uang, tutup hutang itu. Minjem lagi, tutup hutang yang itu lagi. Minjem lagi, tutup hutang itu. Artinya gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubangnya. Seperti itulah kira-kira analogi. Jadi yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa sihir itu ada dan hakikatnya itu ada. Bahkan sihir itu memang bisa dipelajari. Bisa dipelajarinya sihir itu menunjukkan akan eksistensinya sihir. Bahkan Nabi SAW ini pernah disihir. Ini Anda bacakan hadisnya, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, ia mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh seseorang dari Bani Zuraih yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibuat membayangkan seolah-olah Nabi SAW ini melakukan sesuatu, padahal tidak nggak ngapa-ngapain. Sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika Nabi SAW itu duduk di sisi Aisyah,
Beliau terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberiku jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya tentang sihir? Ada dua orang, kata Nabi SAW, mendatangi Nabi SAW. Satu di antaranya duduk di dekat kepala Nabi SAW, yang satunya berada di dekat kaki Nabi SAW. Lalu salah seorang di antara keduanya ini berkata kepada temannya, sakit apa orang ini? Yang dimaksudnya orang ini Rasul SAW. Terkena sihir, sahut temannya. Siapa yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi. Lalu temannya yang lainnya menjawab, Labid bin Al-Aqsam. Lalu ditanya lagi, dalam bentuk apa sihir itu? Lalu dia menjawab, pada sisir dan rontokan rambut ketika disisir dan kulit mayang kurma jantan. Jadi Nabi SAW ini disihir dengan buhul-buhul. Lalu di mana semuanya berada? Tanya temannya. Lalu ia menjawab, di sumur Zarwan. Kemudian Nabi SAW mendatangi sumur itu bersama beberapa sahabat. Lalu beliau datang dan berkata, wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar. Dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala setan. Lalu kutanyakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan? Lalu beliau SAW menjawab, Allah telah menyembuhkanku, sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk pada umat manusia dalam masalah itu. Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera. Jadi Nabi SAW ini pernah disihir oleh seseorang yang bernama Labid bin Al-Aqsam dengan buhul-buhul. Ya, Nabi pernah disihir, jadi Nabi SAW juga pernah disihir. Al-Qadi bin Iyad mengatakan sihir ini termasuk penyakit. Nabi SAW sah-sah saja menderita sakit sebagaimana beliau terkena penyakit lainnya. Jadi itu tidak ada pengingkaran. Hal itu bukanlah celah bagi kenabian beliau. Adapun keadaan beliau yang membayangkan melakukan sesuatu pada beliau tidak melakukannya, inilah tidaklah menjadi aib dalam kemaksuman beliau yang dinyatakan dalil-dalil, bahkan ijma atau kesepakatan para ulama. Jadi di sihirnya Nabi SAW ini bukan aib akan kenabian Nabi SAW. Ya, karena beliau kan juga manusia biasa. Beliau juga merasakan sakit. Ya, beliau juga merasakan sakit dan beliau juga pernah disihir. Ya. Itu akan menunjukkan akan bahwa beliau adalah manusia juga seperti kita begitu. Bahkan disebutkan sebagian para ulama menyebutkan bahwa turunnya asbabun nuzul surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini berkaitan dengan disihirnya Nabi SAW oleh Labid Al-A'sam itu tadi seorang Yahudi, ya. Dan para ulama juga menyebutkan apakah surah Al-Falaq dan An-Nas ini termasuk dalam Madani atau Makkiyah, ada perbedaan pendapat tentunya di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan bahwa kedua surah tersebut termasuk surah Makkiyah. Namun kebanyakan ulama, jumhur ulama menyebutkan bahwa Al-Falaq dan An-Nas ini termasuk dalam surah Madaniyah. Ibnu Abbas dan Qatadah pun punya dua pendapat dalam hal ini. Ya. Dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahilli rahimahullah menyebutkan bahwa surah Al-Falaq ini adalah surah Makkiyah atau Madaniyah terdiri dari 5 ayat. Surah ini dan surah An-Nas, surah Falaq dan surah An-Nas, ini turun berkenaan dengan sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi, seorang Yahudi kepada Nabi SAW di Tali Busur. Di situ ada 11 ikatan. Allah memberitahukan tentang sihir tersebut dan menjelaskan tempatnya. Lalu dihadirkan ikatan itu tadi di hadapan Nabi SAW, lantas diperintahkan membaca bacaan perlindungan ta'awud dengan menyebut dua surah Al-Falaq dan An-Nas itu. Ketika dibacakan satu ayat dari kedua surat tadi, lepaslah satu ikatan. Lalu terasa ringan sehingga terlepas dua ikatan. Lalu beliau berdiri dalam keadaan bersemangat setelah terlepas dari semua ikatan. Jadi tadi buhul tadi dikeluarkan, kemudian dibacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian terlepas ikatannya, kemudian Nabi SAW pun terlepas dari semua ikatan. Nabi SAW terlepas dari sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-Aqsam. Jadi hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian. Jadi sihir itu memang ada. Jadi sihir itu memang ada. Maka sebagai seorang muslim kita harus yakin dan meyakini
bahwa sihir itu ada, bisa dipelajari, dan hakikatnya itu ada. Maka jangan pernah kita mencoba-coba untuk mempelajari sihir. Karena apa? Resikonya besar. Resikonya besar. Ya, keimanan antum diperdebatkan. Bahkan antum bisa terkena hukuman mati begitu. Maka jangan sampai mencoba-coba untuk belajar ilmu sihir. Jadi sihir ini bukan mitos, bukan cerita-cerita, tapi memang ada hakikatnya. Teman-teman sekalian, jadi sihir memang tidak bisa dijelaskan secara medis. Karena kalau orang terkena sihir ini seperti orang sakit, tapi secara medis tidak akan bisa ditemukan diagnosanya dia terkena penyakit apa. Diagnosanya pasti dia sehat, karena sihir ini adalah sesuatu yang samar dan tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tapi sihir ini memang ada begitu, dan wajib kita yakini akan keberadaan sihir. Dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita terhindar dari sihir tentunya dengan ikhtiar, ya, dengan uh, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, zikrullah, ya, zikir sebelum tidur, sebelum keluar rumah kita baca doa, sebelum kita melakukan aktivitas baca bismillah. Semoga dengan apa yang kita lakukan, ya, ikhtiar kita bisa menghindarkan kita kemudian dari sihir yang dari orang yang mungkin berniat buruk, berniat jahat kepada kita. Dan jangan pernah dan jangan coba-coba kemudian antum untuk mempelajari sihir. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang keliru dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan yang anak sampaikan. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.